Bab 22. Pengunjung dari rumah tuan kota. Saat ini, hari sudah siang. Saat itu waktu makan siang, dan Baining punya waktu luang. Setelah pagi hari diagnosis dan pengobatan, dia sebenarnya sedikit lelah. Hal ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Meskipun dia mendapat bantuan dari roh perang mata langit, dia masih kelelahan secara mental dan fisik. Saat ini, aula dalam. Duduk di seberang Baining adalah 3 dokter tua dengan ekspresi pendiam. Duduk di sebelahnya adalah Lin Xiaoxuan, seorang playboy yang bersikeras untuk menonton kesenangan itu. Setelah ketiga dokter tua itu meminta maaf, Baining memaafkan mereka karena sengaja berbohong tentang meminta izin di pagi hari. Dokter Zhu, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang ahli medis yang baru saja Anda sebutkan? Baining bertanya. Juan Hao juga sedikit bingung. Baru saja dia bercerita tentang ahli medis, tetapi Baining sepertinya tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Tuan Ning, apakah tuanmu tidak pernah memberitahumu tentang hal seperti itu? Juan Hao bertanya dengan bingung. Baining ingin keterampilan medisnya lebih masuk akal. Jadi dia mengatakan memiliki master yang murahan. Jika tidak, keterampilan medisnya akan terlalu mengejutkan dunia. Orang yang belum pernah mempelajari keterampilan medis memiliki keterampilan medis yang sangat mengejutkan. Bukankah itu menakutkan? Anda tidak bisa mengatakan itu aja. Tuanku tidak pernah mengatakan itu. Dia hanya mewarisi keterampilan medis. Seorang dokter adalah seorang dokter. Tidak ada hierarki, yang ada hanya kedalaman keterampilan medis. Jawab Baining dengan tenang, tanpa rasa gugup. Tuanmu memang orang yang luar biasa. Dia telah mengesampingkan reputasinya. Ini benar-benar contoh yang baik untuk semua orang. Juan Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, dan kemudian mulai menjelaskan kepada Baining. Tangan suci pengobatan, juga dikenal sebagai sage medis, memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat menyembuhkan segala penyakit. Juan Hao berbicara secara detail, menceritakan semua yang dia ketahui. Setelah sekian lama, Baining sedikit merenung. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya telah memecahkan penyakit tersembunyi Lin Xiaoxuan. Dan Juan Hao benar-benar mengira bahwa dia adalah murid dari orang suci medis. Sungguh mengejutkan. Jeti, Saudara Ning, apakah Anda benar-benar murid dari Medical Science? Lin Xiaoxuan tampak terkejut. Dia bisa merasakan sesuatu dari kata-kata Juan Hao. Identitas dan nilai Baining tidak dapat diukur. Mulai sekarang, semua kekuatan besar akan menjadi tamu kita. Kemudian nama-nama itu menjadi canggung. Dan dia benar-benar memanggil Baining Saudara Ning. Baining memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Jangan terlalu sopan padaku. Itu membuatku merinding. Saya tidak tahu apakah guru saya adalah orang suci medis. Saya hanya mewarisi keterampilan medisnya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Jangan biarkan kalian menyebarkannya kemana-mana. Guru saya tidak menyukai reputasi seperti ini. Agar tidak memperburuk situasi, dia hanya bisa mengeluarkan master murahan ini untuk menekannya. Terutama kamu. Jangan menyebarkan berita kemana-mana." Baining memandang Lin Xiaoyang. Lin Xiaoyang mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi. Sekarang dia mengetahui kekuatan luar biasa Baining. Mengapa dia harus melepaskan paha ini? Apakah jalur kultivasinya di masa depan akan makmur bergantung pada ini? Saudara Ning, saya berkomitmen kepada Anda. Jika Anda ada gunanya bagi saya di masa depan, Anda harus angkat bicara. Anda akan menjadi penyelamat saya. Baining memutar matanya ke arahnya. Tanpa alasan, dia memiliki identitas sebagai murid dari Medical Science. Baining menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa pohon-pohon besar menarik angin. Jadi dia harus tetap bersikap rendah hati. Ia kemudian memerintahkan ketiga dokter tua tersebut untuk menghadiri konsultasi rutin sore ini dan kembali menemuinya jika menemui penyakit aneh atau rumit. Dengan kemampuan ketiga dokter veteran tersebut tidak akan ada masalah. Dan dia juga berjanji akan mengajari mereka bertiga keterampilan medis. Kemudian, Lin Xiaoyang mengganggu Baining, mengatakan bahwa dia masih sakit di suatu tempat dan membutuhkan bantuannya untuk mengobatinya. Baining tidak tahan diganggu. Jadi dia meresepkan resep lain untuk diminumnya untuk menguatkan tubuhnya. Akhirnya, dia dengan enggan pergi. Baining memanfaatkan momen ini untuk menyalin semua buku medis di aula ke dalam pikirannya.
Untuk menjadi murid medical science, Anda harus memiliki bakat nyata dan pengetahuan praktis. Sore berikutnya, hanya ada 3 atau 2 pasien dengan penyakit yang sulit dan rumit, dan Baining maju ke depan. Saat merawat, ia memberikan bimbingan kepada 3 orang dokter tua. Ketiga orang tersebut mendapat banyak manfaat, menjadi tercerahkan dan mengagumi dia tanpa henti. Setelah gerakan ini, Baining menyadari sesuatu. Karena roh pertempuran mata langit sangat kuat dan memiliki preseden dalam mempelajari keterampilan medis, bolehkah saya mencoba beberapa hal lain? Selama itu berguna, saya akan mempelajari semuanya. Sepanjang sore, Baining mencari-cari berbagai buku, mengambil satu dan mengukirnya satu persatu, dan menyalin semuanya ke dalam pikirannya. Terlepas dari berbagai aliran pemikiran, 3 agama atau 9 aliran, semuanya dibaca dan dipelajari. Pada malam hari, Baining telah menghabiskan semua cairan roh penekan tubuh di tangannya dan mulai berpikir untuk menghasilkan uang. Keesokan harinya, keluarga Bai menyambut 2 tamu di pagi hari. Itu benar-benar memprovokasi kepala keluarga Bai dan beberapa tetua untuk menemuinya bersama. Tuan Bai, tolong jangan salahkan saya karena mengganggu Anda. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju kulit militer. Pria parubaya tersebut memiliki wajah yang tegas, tatapan yang tidak tersenyum, dan udara dingin yang dibawa oleh medan perang. Panglima bercanda. Panglima bisa datang ke klan Bai saya, dan klan Bai akan penuh dengan kemuliaan. Jadi mengapa repot-repot? Bai Chang, kepala keluarga, berkata sambil tersenyum. Beberapa tetua juga tersenyum, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka menyanjung. Di samping pria tegas ini, ada seorang wanita heroik dengan pakaian cerdas. Wanita tersebut berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya halus, namun warna kulitnya tidak seputih wanita lainnya. Warnanya agak kusam, seolah-olah disebabkan oleh paparan sinar matahari yang terlalu lama. Tahukah Anda? Keduanya bukanlah orang biasa, tapi komandan penjaga istana Tuan Kota, Liu Hengxing. Orang kuat di tahap akhir alam laut ilahi memiliki roh pertempuran harimau Changlan kelas 6. Dan cucu dari Tuan Kota Gu Jinhan, Gu Shuang. Meskipun dia berada di pemurnian tubuh tingkat 9, dia telah bergabung dengan tentara dan telah mendapatkan reputasi yang cukup baik di antara penjaga kota Qingfeng. Mereka semua adalah tokoh terkenal di kota Qingfeng. Tuan Bai, sama-sama. Kami di sini setelah perintah penguasa kota untuk mengundang Tuan Baining dari keluarga Bai. Suara Gu Shuang jelas dan kata-katanya tenang. Liu Hengxing sendiri sedikit bingung. Jika dia datang ke rumah Bai untuk mengundang seseorang, haruskah dia dan Gu Shuang mengundangnya bersama? Kepala keluarga Bai tidak memiliki kualifikasi ini, bukan? Sayang sekali Tuan Kota menyuruhnya. Dan harus seperti ini, dan tidak boleh sombong atau mengabaikan Tuan Baining. Dia juga bertanya, bukankah Baining adalah keluarga Bai yang terkenal dan tidak berguna? Seorang pria dengan pelatihan fisik tingkat pertama. Dia sebenarnya ingin mengundang Baining dengan dirinya dan Gu Shuang bersama. Untungnya, Gu Shuang mengungkapkan beberapa berita, mengatakan bahwa tokoh besar di istana Tuan Kota secara pribadi memanggil nama itu. Jadi Liu Hengxing harus datang dan dia tidak punya pilihan lain selain harus datang. Dia tidak bisa mengabaikan urusan besar itu. Ini juga merupakan keputusan yang diambil setelah diskusi antara Suenyi dan pemilik kota Gu Jinhan. Yang paling penting adalah obat yang diresepkan oleh Baining benar-benar manjur. Suenyi merasa racun di hatinya telah sepenuhnya ditekan. Menyadari bahwa Baining luar biasa, Suenyi dan Gu Jinhan sama sekali tidak berani gegabah. Mereka menduga Baining mungkin adalah murid sejati dari orang suci medis. Jadi mereka tidak ragu. Jika dia datang untuk mengundangnya secara langsung, itu mungkin akan sedikit mendadak. Dia, Suenyi, mungkin masih memiliki rasa hormat di daerah tersebut, tetapi di kota Qingfeng, keluarga Bai tidak mengenalnya, Suenyi. Jadi itu tidak pantas. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan Gu Jinhan, seorang penguasa kota, mengundang secara pribadi, bukan? Jadi pada akhirnya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka memilih untuk membiarkan Panglima tertinggi Liu Hengxing dan Gu Shuang melakukan perjalanan ini. Sepertinya mereka cukup memperhatikannya dan tidak akan kehilangan etika. Tuan Baining, apakah Anda berbicara tentang cucu saya yang tidak berguna?
Wajah Bai Chang penuh keraguan. Tuan Bai Ning, apa sebutan ini? Mendengar ini, Liu Hengxing mengangguk dan berkata, saya yakin tidak ada dua orang bernama Bai Ning di Bai Mansion. Bai Chang mengangguk. Dia buru-buru bertanya, Komandan, apa yang dilakukan cucu saya? Panglima harus pergi ke sana secara pribadi. Jika demikian, saya sendiri pasti akan memberi pelajaran pada orang yang tidak kompeten itu. Bai Chang sedikit khawatir, bagaimana Bai Ning bisa memprovokasi istana Tuan Kota, memprovokasi komandan penjaga dan Tuan Kota muda untuk datang sendiri. Para tetua juga bingung karena komandan datang ke sini untuk pecundang itu, meskipun pecundang itu sekarang memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7. Tapi tanpa semangat juang, kamu sia-sia saja, dan kamu tidak bisa berbuat salah. Dan gelar Tuan Bai Ning agak menggelitik. Tidak. Tidak. Wali kota ingin mengundang Tuan Bai Ning. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Seharusnya ini bukan hal yang buruk. Liu Hengxing dengan cepat menyangkal. Beberapa orang ragu. Mereka benar-benar bingung sekarang. Mengapa Bai Ning ada hubungannya dengan istana Tuan Kota? Bai Chang buru-buru memanggil orang-orang untuk datang dan meminta Bai Ning datang. Namun tidak lama kemudian, dia diberitahu oleh para pelayannya bahwa Bai Ning telah pergi ke balai pengobatan keluarga Bai. Dia akan mengatur seseorang untuk menelepon Bai Ning kembali. Liu Hengxing menghentikannya dan berkata, rumah Tuan Kota ada di arah itu. Saya akan langsung pergi ke balai pengobatan keluarga Bai dan kami akan segera kembali ke rumah Tuan Kota. Bai Chang juga mengangguk, mengucapkan beberapa kata sopan, dan kemudian meminta tetua agung untuk pergi bersamanya. Dia secara khusus menyuruh Bai Ning untuk berhati-hati ketika dia pergi ke rumah Tuan Kota dan tidak bertabrakan dengan Tuan Kota. Kemudian, Komite Penatua Agung pergi ke balai pengobatan keluarga Bai bersama Liu Hengxing dan Gu Wushuang. Bab 23. Mendapat masalah. Faktanya, Gu Wushuang juga sedikit penasaran dengan Tuan Bai Ning ini. Menurut informasi yang didapatnya, Bai Ning dari keluarga Bai telah dikenal sebagai sampah selama lebih dari 10 tahun. Meridian rusak dan saya tidak dapat memurnikan tubuh saya. Saya telah terjebak pada pemurnian tubuh tingkat pertama selama lebih dari 10 tahun. Jika kamu tidak bisa melahirkan semangat juang, kamu hanya akan menjadi sia-sia seumur hidupmu. Menikah dengan putri manis keluarga Ye, dia ditinggalkan dalam semalam. Keluarga Bai dan putranya yang tidak berguna. Semua rumor tersebut membuktikan bahwa Bai Ning adalah orang yang tidak berguna. Tapi kebetulan orang seperti itu disukai oleh sang putri. Terlebih lagi, kakek Su sangat memujinya dan menyebutnya orang aneh. Karena berbagai alasan, Gu Shuang menjadi semakin penasaran dengan Bai Ning. Beberapa di antaranya saat ini berada di area konsultasi balai pengobatan klan Bai. Tetua agung dari keluarga Bai mencari Bai Ning. Kemudian seorang anak laki-laki segera pergi ke aula dalam untuk melapor. Melihat tetua agung dari keluarga Bai datang sendiri, ditemani oleh dua pahlawan luar biasa, semua orang di lobi bangsa langsung terdiam. Tetua agung dari keluarga Bai adalah tokoh teratas dalam keluarga Bai. Semua orang takut akan ada tindakan tidak sopan yang akan menyinggung perasaan ketiga karakter tersebut. Pada saat ini, dokter yang bersiaga, Chuan Hao maju ke depan sambil tersenyum dan memberi hormat dengan hormat. Tetua agung. Tuan Ning ada di aula belakang dan akan segera tiba. Saya bertanya kepada Tetua Agung, apakah tamu-tamu terhormat ini membutuhkan Tuan Ning untuk mengunjungi mereka? Mendengar ini, tetua pertama menjadi sedikit tidak sabar dan tidak mau mendengarkan omong kosong Chuan Hao. Apa identitasnya? Dan seorang dokter kecil berani menanyainya. Saat dia hendak mengusirnya, Gu Shuang di samping berbicara. Oh, Pak Tua. Apakah Bai Ning tahu keterampilan medis? Gu Shuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Chuan Hao terkekeh dan berkata dengan bangga. Nona, Anda bercanda. Guru Ning tidak hanya pandai dalam keterampilan medis, dia juga ahli pengobatan. Saya telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan saya harus mengagumi ilmu medis Tuan Ning. Begitu kata-kata ini keluar, murid ketiga orang itu menyusut. Setiap orang punya idenya masing-masing. Gu Shuang sangat terkejut. Ini benar-benar berbeda dari berita yang dia dengar. Sementara yang lain mengatakan dia pecundang. Orang tua itu mengatakan Bai Ning adalah seorang jenius medis.
Bahkan orang tua itu merasa rendah diri. Gu Shuang sedikit bingung, orang yang mereka tahu sepertinya adalah dua orang yang sangat berbeda. Liu Hengxing memiliki pemikiran serupa dan sedikit bingung untuk beberapa saat. Tapi hanya ada satu keluarga Bai di kota Qingfeng, dan hanya ada satu Bai Ning. Tetua Agung juga kaget. Sampah ini baru ada di sini 2 hari. Kapan dia menjadi ahli pengobatan? Dan orang-orang kuno ini sepertinya sangat mengaguminya. Apakah Bai Ning ini benar-benar sekuat itu? Gu Shuang terus bertanya. Haha, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Ning memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dapat dengan mudah mengatasi banyak penyakit yang sulit dan rumit? Bahkan orang tua ini pun merasa rendah diri dengannya. Kata Juan Hao. Anda akan segera bertemu Tuan Ning. Jika Anda mengundang Tuan Ning berkunjung, Anda akan tahu seperti apa gaya Tuan Ning. Juan Hao mengelus jenggotnya dan tersenyum. Setelah Gu Shuang mengangguk, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan keingintahuan tentang Bai Ning sedikit lebih dalam. Tak lama kemudian, seorang pemuda tampan keluar dari aula belakang, terlihat sangat malas. Bai Ning memperhatikan bahwa tetua agunglah yang datang kepadanya secara langsung. Apakah lelaki tua ini akan menimbulkan masalah baginya lagi? Tetua Agung, apa yang kamu inginkan dariku? Bai Ning bertanya dengan ringan. Apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu sebenarnya meminta Panglima penjaga istana Tuan Kota dan Tuan Kota Muda untuk datang kepadamu secara langsung. Tetua Agung memarahi dengan keras. Dia jelas berpikir bahwa Bai Ning pasti telah menyebabkan masalah dan memprovokasi rumah Tuan Kota. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan Panglima tertinggi dan Tuan Kota Muda datang menanyakannya secara langsung. Sekarang giliran Bai Ning yang bingung. Siapa yang saya provokasi? Tapi aku tidak menyangka bahwa dua pria dan wanita heroik di samping Tetua Agung sebenarnya adalah komandan penjaga dan penguasa Kota Muda. Penatua Agung, saya tidak menimbulkan masalah apapun. Bai Ning sedikit polos. Dia tidak pernah melakukan apapun yang merugikan dunia. Tetapi dia telah melakukan banyak hal baik. Hai MPH, Anda bisa menjelaskannya sendiri. Panglima tertinggi dan Tuan Kota Muda telah memanggil Anda untuk mengundang Anda ke rumah Tuan Kota. Tetua Agung itu mendengus dingin. Gu Shuang di samping sedikit terdiam. Dia berkata bahwa mereka ada di sini untuk mengundang seseorang. Tampaknya Bai Ning agak tidak populer di keluarga. Bagaimanapun, dia juga merupakan cucu tertua dari kepala keluarga Bai. Penatua Agung itu serius. Kami memang di sini untuk mengundang Tuan Bai Ning kali ini. Bukan karena Tuan Bai Ning telah melakukan kesalahan apapun. Liu Hengxing berbicara. Dia takut jika terlambat. Dia akan bingung. Oleh orang tua itu. Oh, undang aku. Aku tidak ada hubungannya dengan istana Tuan Kota, kan? Bai Ning bertanya dengan ragu. Gu Shuang melangkah maju dan melambai ke Bai Ning. Bai Ning mengerti maksudnya dan mendekatkan telinganya. Gu Shuang berbisik di telinganya. Kakek Suwenyi meminta kami mengundangmu. Suwenyi? Bai Ning bingung, lalu tiba-tiba sadar. Oh, ternyata dia adalah lelaki tua dengan semangat juang kelas 7. Baru pada saat itulah Bai Ning teringat bahwa lelaki tua itulah yang berjanji akan menghilangkan racun darinya 3 hari lalu. Ternyata dia. Aku bahkan berpikir aku telah melakukan sesuatu yang salah. Bai Ning terdiam. Itu alarm palsu. Untuk terlibat dalam masalah besar seperti itu. Dia berkata bahwa yang harus dia lakukan hanyalah mencari seseorang untuk datang kepadanya. Untungnya baginya. Dia benar-benar memanggil komandan penjaga dan penguasa Kota Muda yang membuat orang takut sampai mati. Namun, apakah lelaki tua ini dari istana Tuan Kota? Seharusnya tidak demikian. Dia dan wanita itu jelas bukan penduduk setempat. Pikir Bai Ning dalam benaknya. Komandan, Tuan Kota Muda, mohon tunggu saya sebentar. Saya akan mengambil beberapa barang, dan saya akan mengikuti kalian berdua. Tetua Agung sedikit bingung saat ini. Sikap dari Komandan Agung dan Tuan Kota Muda sepertinya tidak ada di sini untuk menangkap seseorang. Segera, Bai Ning menyimpan barang-barangnya, menyapa, dan pergi bersama mereka berdua. Tetua Agung ditinggalkan sendirian di tengah angin. Apakah si kecil tak berguna ini dikirim untuk berobat? Kapan dia mengetahui hal seperti itu? Di dalam gerbong, Bai Ning,
panglima tertinggi, dan Gu Shuang sedang duduk dengan tenang di dalam gerbong. Gu Shuang memandang Bai Ning dengan hati-hati. Saya tidak melihat sesuatu yang mengejutkan. Namun, Bai Ning mengetahui detail keduanya dengan jelas. Seorang penguasa kota muda yang telah mencapai pemurnian tubuh tingkat 10 dan semangat juang Tianbao kelas 6. Alam laut ilahi tahap akhir. Semangat juang harimau Changlan kelas 6. Seorang master sejati. Satu-satunya orang di keluarga Bai yang memiliki tingkat kultivasi ini adalah kakeknya Bai Yichang. Apakah kamu benar-benar sampah keluarga Bai yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh gadis kecil Ye Qingyan? Tiba-tiba Gu berkata. Bai Ning bingung. Apakah kamu di sini untuk mempermalukan orang? Apakah penyakit ini masih bisa disembuhkan? Tapi dia adalah penguasa kota muda. Jadi dia harus memberinya wajah. Bai Ning tidak punya pilihan selain mengangguk dan menjawab. Saya yakin tidak ada Bai Ning kedua di keluarga Bai. Kalau begitu, kamu juga jenius dalam bidang medis. Gu Shuang terus bertanya, seolah dia ingin mengupas lapisan Bai Ning. Bai Ning terus menjawab. Saya bukan seorang jenius medis, saya hanya mengetahui beberapa keterampilan medis. Gu Shuang jelas tidak puas dengan jawaban ini. Dia terus bertanya. Ada rumor bahwa kamu tidak dapat memperbaiki tubuhmu, kamu bahkan tidak memiliki semangat juang, dan kamu hanya bisa menjadi sampah selama sisa hidupmu. Sampah. Jawab Bai Ning sambil tersenyum tipis. Mengapa Tuan Muda Kota begitu penasaran denganku dan suka mengetahui detailku? Bai Ning berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Gu Shuang tidak marah. Dia bukan tipe orang yang sombong. Bagaimana mungkin kamu tidak penasaran? Lagi pula, dia meminta kami untuk mengundangmu dengan menyebutkan namanya. Tapi dia tidak tahu kemampuanmu. Oh, dia. Menurutmu yang mana? Sekarang giliran Bai Ning yang penasaran. Apakah gadis itu? Atau lelaki tua bernama Suenyi? Ketika mereka mendengar kata perempuan, ekspresi Liu Hengxing dan Gu Shuang berubah. Anak laki-laki ini berani memanggilnya perempuan. Merasakan perubahan ekspresi kedua orang itu, Bai Ning punya beberapa tebakan di benaknya, dan benar saja. Identitas kedua orang itu tidaklah sederhana. Kamu tidak tahu identitasnya. Gu Shuang masih tidak memberitahu dia. Karena orang tersebut tidak memberitahukan identitasnya, dia tidak bisa melangkahinya. Bai Ning menggelengkan kepalanya sedikit. Dia hanya tahu bahwa mereka berdua luar biasa, tapi tidak tahu identitas mereka. Karena dia tidak memberitahumu, aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, tanyakan saja. Kalau begitu kamu di sini untuk mengobati penyakit. Siapa yang kamu obati? Gu Shuang bertanya lagi. Bai Ning meliriknya. Apakah keracunannya yang disembunyikan? Karena dia tidak memberitahumu, aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak lagi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri. Bai Ning mengembalikan kata-kata itu kepada Gu Shuang tanpa perubahan. Gu Shuang tercengang. Oke. Bocah ini tahu bagaimana menerapkan apa yang telah dia pelajari dengan segera. Tapi dia tidak menyelidikinya karena dia benar-benar tidak mengetahuinya. Karena keluarganya tidak memberitahunya. Itu berarti dia mungkin tidak pantas untuk mengetahuinya. Kemudian, gerbong menjadi sunyi dan terdiam satu demi satu. Sekitar 1/4 jam kemudian, gerbong berhenti. Bai Ning keluar dari gerbong, dan sebuah rumah megah muncul di depannya, rumah Tuan Kota. Bab 24. Menghilangkan racun. Rumah Tuan Kota. Aula samping. Tuan Kota Gu Jinhan duduk di ujung meja, dan di sebelahnya ada lelaki tua Suenyi dan wanita muda. Mata Bai Ning terkejut saat melihat orang-orang ini untuk pertama kalinya. Gu Jinhan dan Suenyi bukankah orang biasa? Meskipun mereka memiliki sikap yang luar biasa, mereka sama seperti orang tua pada umumnya. Yang paling mengejutkan Bai Ning adalah wanita muda ini. Wanita itu kini mengenakan gaun cantik dan memiliki wajah halus. Secara alami, itu mewujudkan aura kemewahan. Pemandangan yang tidak dilihat Bai Ning 3 hari lalu. Terlebih lagi, wanita itu sendiri memiliki penampilan yang memukau, dan kini dia semakin cantik. Salam kepada penguasa kota. Bai Ning membungkuk dan memberi hormat, dan etika masih sangat diperlukan. Ketika mereka melihat Bai Ning dan yang lainnya berjalan ke aula samping, Tuan Kota Gu Jinhan,
Suenyi dan yang lainnya sudah berdiri. Haha, jangan terlalu sopan. Tuan kota tertawa, segera menghentikannya, dan melanjutkan. Saya tidak keluar untuk menyambut Anda. Jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Teman-teman saya inilah yang punya status khusus. Baining tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bukanlah orang yang sombong. Aku sudah lama mendengar dari teman lamaku bahwa teman kecilku itu pasti luar biasa. Sekarang sepertinya tidak seperti rumor yang beredar di kota Qingfeng. Gu Jinhan mengatakan sesuatu yang sopan. Faktanya, dia masih memiliki keraguan tentang Baining. Bisakah pemuda seperti itu pantas mendapatkan rasa hormat dari sang putri dan Suenyi? Selain itu, dia adalah penguasa kota-kota Qingfeng. Setelah bertahun-tahun, dia tahu di dalam hatinya apa jenis pukulan besar yang ada di kota Qingfeng, dan pasti tidak ada orang seperti Baining. Sebagai penguasa kota, dia secara alami menguasai metode mengamati Qi. Dia tahu bahwa Baining memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7. Meskipun ada beberapa perbedaan dengan rumor yang beredar, itu saja. Dalam hal ini, Baining tidak berkomitmen, dikabarkan bahwa dia sia-sia, dia tidak bisa mengatakan ya atau tidak. Pada saat ini, Suenyi dan wanita muda itu saling memandang. Mereka tampaknya memiliki pemahaman yang jelas dan sedikit mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu satu sama lain selama 3 hari, Baining sudah berada di pemurnian tubuh tingkat ke-7. 3 hari yang lalu, mereka menggunakan metode pengamatan Qi untuk melihat Baining. Pada saat itu Baining baru saja memasuki pemurnian tubuh tingkat ke-6. Tetapi sekarang dia sudah berada di pemurnian tubuh tingkat ke-7. Bagaimana mereka tidak kaget? Sepertinya Baining memang bukan orang biasa. Tuan Bai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Selanjutnya, saya harus bekerja keras untuk Anda. Pada saat ini, wanita muda itu mengucapkan terima kasih dengan lembut. Mata Panglima di belakang Baining dan Gu Shuang bergetar benar saja. Mereka ada di sini untuk mengobati penyakit. Tetapi mereka tidak tahu siapa yang harus dirawat. Sang putri sebenarnya memintanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Baining melambaikan tangannya dan berkata, "Karena aku berjanji padamu, secara alami aku akan memenuhi janjiku. Aku hanya tidak menyangka kalian berdua memiliki status istimewa seperti itu." Haha, Tuan Bai, jangan kaget. Tuan Kota telah menjadi teman lama saya selama bertahun-tahun. Suenyi berkata meminta maaf. Baiklah. Ayo kita hilangkan racunnya untukmu dulu. Menurutku kamu telah menekan racunnya dengan baik dan bisa menghilangkan racunnya. Mendengar ini, mata Suenyi berbinar, dan dia memang bisa melihat situasinya secara sekilas. Mungkin Baining adalah penerus sebenarnya dari seorang saint medis tertentu. Terus terang, saya sebenarnya punya ide ini, saya mengetahui keberadaan medical saint dari Junhao kemarin. Kemudian ikuti saja trennya dan ciptakan identitas seperti itu untuk diri Anda sendiri. Saya ingin tahu apakah orang-orang besar ini dapat menebaknya. Liu Hengxing dan Gu Shuang di belakang akhirnya mengerti bahwa itu untuk mendetoksifikasi Suenyi. Tidak heran, dengan beban Suenyi di hati sang putri, dia tentu saja pantas mendapatkan rasa hormatnya terhadap Baining. Suenyi dan pangeran tua adalah teman dekat, dan sang putri adalah cucu kesayangan pangeran tua. Dia telah dekat dengan Suenyi sejak dia masih kecil dan memperlakukan Suenyi sebagai kakek kandungnya. Itu sebabnya sang putri tampak sangat khawatir saat Suenyi diracun. Karena Baining mampu menyembuhkan racun Suenyi, dia tentu akan sangat menghormati Baining. Kemudian, sekelompok orang ini mendatangi sebuah ruangan. Suenyi membuka ikatan pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Tuan Kota, tolong panggil pelayanmu untuk mendapatkan hati dari seekor binatang. Saya ingin segera membunuhnya. Baining berbalik dan memberi perintah. Liu Hengxing segera pergi tanpa menunggu penguasa kota mengatakan apapun. Tak lama kemudian, keluarlah jantung hewan yang masih berdetak kencang. Kemudian Baining mengeluarkan cairan obat dan jarum perak, dan mulai menusuk Suenyi. Aku akan menutup dulu pembuluh darah di jantungmu sebentar. Jangan panik. Lalu aku akan menggunakan jarum perak untuk mengarahkan serangga beracun itu ke jantung hewan itu. Baining menjelaskan. Tuan Bai, lakukan saja. Saya rasa saya tidak buruk dalam berkultivasi. Jadi menyegel garis keturunan untuk sementara tidak akan menjadi masalah. Jawab Suenyi.
Orang-orang di belakangnya juga menahan napas dan mengamati dengan cermat. Tuan kota dan putri adalah yang paling berhati-hati. Mereka berdua tahu betapa sulitnya racun Suwenyi. Bahkan kultivator seni bela diri seperti mereka yang berada di tahap akhir alam laut ilahi tidak bisa berbuat apapun dengan itu. Baining mengeluarkan jarum perak dan menusuk dada Suwenyi satu persatu. Segera, hati Suwenyi dihalangi oleh Baining. Kemudian, beberapa jarum perak menusuk jantung Suwenyi. Baining mengoleskan cairan obat yang dibawanya ke seluruh jantung hewan itu, membuatnya terlihat sedikit kotor. Ini adalah cairan obat yang disiapkan khusus untuknya, dan memiliki daya tarik yang aneh pada jenis voodoo ini. Baining menjepit jantung yang dipenuhi obat di antara beberapa jarum perak. Tuan kota, saya perlu merepotkan Anda untuk mengambil tindakan. Tingkat kultivasi saya rendah. Saya akan berbicara setelah beberapa saat. Saat itu Tuan Kota, mohon kendalikan hati ini dan tinggalkan. Jangan menyentuhnya langsung dengan tanganmu. Racunnya akan sulit diatasi, kata Baining dengan sungguh-sungguh. Tuan Kota mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa hal ini sulit untuk ditangani. Awalnya, akan lebih mudah untuk membasmi serangga beracun ini. Tetapi Baining tidak memiliki tingkat budidaya alam laut ilahi dan tidak dapat menggunakan energi spiritual. Jadi saya hanya bisa memilih metode yang paling merepotkan ini. Segera, Baining dapat melihat cacinggu, sekecil debu, mengikuti jarum perak ke dalam jantung hewan tersebut. Serangga gu jenis ini hampir tidak terlihat. Bahkan kultivator seni bela diri alam laut ilahi tidak dapat mendeteksinya. Hanya kultivator seni bela diri alam Shenhai yang hampir tidak dapat mendeteksinya. Baining mengandalkan kemampuan roh perang mata langit, sehingga dia bisa melihat serangga gu. Saat ini, di mata Ning, setelah serangga beracun itu merayap ke dalam jantung hewan tersebut, mereka mulai menggali ke setiap sudut jantung, yang sangat menakutkan. Tuan Kota, ambil tindakan. Baining tiba-tiba berkata. Gu Jinhan melambaikan tangannya dari udara tipis, dan gelombang energi spiritual melonjak, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menjauhkan jantung hewan itu dari tubuh Suwenyi. Jantungnya jatuh ke dalam baskom perak, dan Baining memerintahkan untuk membakarnya. Lalu dia melepas jarum perak dari dada Suwenyi. Oke, racunnya sudah dihilangkan. Dalam beberapa hari ke depan, jika kamu meminum obat pemurni, sisa racunnya bisa dihilangkan seluruhnya, kata Baining dengan tenang. Terima kasih, Tuan Bai. Suwenyi duduk dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Bai. Putri perempuan muda itu juga berterima kasih padanya. Tuan Kota memperhatikan Baining secara mendalam. Seperti yang diharapkan, anak laki-laki ini masih memiliki banyak keterampilan. Racun yang begitu sulit bisa dihilangkan dengan mudah. Jika bukan karena roh perang mata surgawi yang dapat melihat detail serangga gu ini, Baining tidak akan bisa menyingkirkan serangga gu dengan mudah. Kebiasaan tiap jenis gu sangat berbeda-beda. Jika melakukan kesalahan, maka akan berbahaya. Sang putri melangkah maju dan menyerahkan biaya pengobatan yang telah dia siapkan. 100.000 koin emas. Baining berseru dalam hati, karena mereka telah memberi begitu banyak. Sangat disayangkan dia dan ayahnya menukar Ordo Janwu dengan 100.000 koin emas. Jika dia tahu bahwa mereka ini akan begitu murah hati, dia akan menyimpan Ordo Janwu. Apalagi saya sempat khawatir bagaimana cara menghasilkan uang kemarin lusa. Bukankah ini yang terjadi? Tapi Baining tidak tahu betapa berharganya seorang murid dari Medical Saint. Apalagi Suwenyi sudah seperti kerabat dekat sang putri. Baining telah menyelamatkan nyawa Suwenyi, dan jumlahnya tidak dianggap terlalu banyak. Tidak sebanyak itu, kata Baining dengan marah. Hati Baining juga sedikit panas. Haruskah dia menerimanya atau tidak? Lagi pula, dia memang kekurangan uang sekarang. Dengan 100.000 koin emas ini, dia tidak perlu khawatir tentang uang dalam waktu singkat. 100.000 koin emas ini setidaknya bisa mendorongku ke alam laut ilahi. Baining ragu-ragu. Tuan Bai, saya harap Anda dapat menerimanya. Nyawa kakek Su tidak setara dengan hanya 100.000 koin emas ini. Sang putri tersenyum dan memberikannya dengan kedua tangannya. Gu Shuang yang berada di belakangnya tampak terkejut. 100.000 koin emas ini cukup untuk membayar penjaga selama setengah tahun. Mereka sungguh murah hati. Pada saat yang sama, saya juga memperoleh pemahaman tentang Baining. Tindakan Baining sangat berharga.
Setelah melihat bagian belakangnya, Gu Shuang mungkin akan bingung lagi. Bai Ning tersenyum masam, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak percaya diri dan itu semua karena kemiskinan. Itu saja. Saya memang kekurangan uang sekarang, tapi kali ini saya tidak membutuhkan banyak uang pengobatan untuk mengobati racun itu. Saya akan membantu Anda menyingkirkan penyakit budidaya yang tersembunyi lagi, dan biayanya akan bernilai 100.000 koin emas. Mendengar ini, Putri Suwenyi dan 4 orang lainnya menunjukkan mata cerah dan sangat terkejut. Hanya Gu Shuang yang sedikit bingung. Tuan, apakah Anda berbicara tentang menyingkirkan penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh kultivasi? Apakah Anda benar-benar murid dari Medical Saint? Bab 25. Menghilangkan penyakit tersembunyi. Tuan, apakah Anda berbicara tentang menyingkirkan penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh kultivasi? Apakah Anda benar-benar murid dari Medical Saint? Suwenyi berkata dengan sedikit gemetar. Mereka yang berani berbicara terbuka tentang cara menghilangkan penyakit tersembunyi akibat budidaya umumnya hanya ahli pengobatan. Dan pemuda di depannya berani mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan penyakit budidaya yang tersembunyi. Bukankah ini membuktikan bahwa Bai Ning adalah seorang saint medis, atau penerus sebenarnya dari seorang saint medis? Tentu saja, mereka secara tidak sadar mengira bahwa Bai Ning lah yang telah menerima biografi sebenarnya dari seorang saint medis tersebut. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Bai Ning bukanlah seorang saint medis atau murid dari saint medis? Dia mampu melenyapkan penyakit budidaya tersembunyi mereka, yang secara alami merupakan hasil dari semangat pertarungan mata surgawi. Saya memang dapat melenyapkan penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh kultivasi, tetapi saya bukanlah murid dari orang suci medis, dan guru saya tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang suci medis. Bai Ning memindahkan master murahan yang dia buat untuk memblokir panah. Mendengar ini, semua orang mengerti. Ya, Bai Ning ini pastinya adalah murid sebenarnya dari Saint Medis, tapi Bai Ning tidak mengetahuinya. Mungkin hanya karena Saint Medis tidak menyukai publisitas, jadi dia tidak memberitahu Bai Ning tentang hal semacam ini. Saat ini, cara beberapa orang memandang Bai Ning benar-benar berubah. Bahkan jika Bai Ning membantu Tuan Suwenyi menyingkirkan racun itu sebelumnya, dia tidak begitu terkejut seperti sekarang sebagai murid dari orang suci medis. Gu Shuang bingung, dia bertanya dengan lemah. Siapakah saint medis itu? Tapi tidak ada yang memperhatikannya. Dialah yang memegang erat Komandan Liu Hengxing, dan Komandan dengan lembut menjelaskan beberapa kata ke telinga Gu Shuang. Ekspresi Gu Shuang berangsur-angsur menjadi kaget. Ternyata identitas Bai Ning sangat luar biasa. Kota King Feng telah tertipu. Ini tidak sia-sia. Ini jelas merupakan sosok surgawi. Dengan identitas seperti itu, Bai Ning tidak perlu tunduk. Bahkan orang seperti sang putri harus memperlakukan dia dengan hormat. Bolehkah saya bertanya, Tuan Bai, di mana Tuan Anda yang terhormat? Bisakah Anda merekomendasikannya kepada kami? Suwenyi bertanya dengan hati-hati. Bai Ning menjawab. Guru telah berkeliling dunia sejak dia mewariskan keterampilan medisnya kepada saya. Saya tidak tahu di mana guru itu sekarang. Mendengar ini, semua orang merasa sedikit menyesal. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dewa seperti itu. Namun menurut Bai Ning, ia telah mempelajari ilmu kedokteran dari gurunya. Bukankah Bai Ning menjadi ahli pengobatan lainnya? Ini sudah merupakan kejutan yang tidak terduga. Dan mereka sudah memiliki hubungan dengan Bai Ning. Itu sudah cukup. Tuan Bai, saya tidak memberitahu identitas saya kepada Tuan Bai sebelumnya. Jadi saya harap Anda tidak akan terkejut jika saya memberitahu Anda identitas saya. Gadis kecil ini adalah Jiang Yueli dari Kabupaten Tongwu. Sang putri meminta maaf. Saat ini, identitas Bai Ning sudah cukup baginya untuk jujur padanya. Jika Anda masih menyembunyikannya saat ini, itu adalah sebuah dosa. Nama keluarga Jiang. Bukankah ini nama keluarga kerajaan? Apakah kamu keturunan keluarga kerajaan? Bai Ning bertanya. Saya juga sedikit terkejut di hati. Identitasnya memang cukup besar. Tidak heran level semangat pertempuran mencapai level ke-8, dan level kultivasi juga mencapai ranah laut ilahi. Ini masuk akal untuk seorang kultivator seni bela diri alam laut ilahi yang masih muda, dan memiliki semangat juang King Tianluan kelas 8. Aneh bahwa dia tidak memiliki identitas seperti itu. Jiang Yueli menjawab dengan bijaksana. Saya hampir tidak bisa dianggap sebagai anak kerajaan.
Pangeran Kabupaten Tongwu saat ini adalah ayah saya. Gelar kerajaan Wuling bersifat turun-temurun. Kakek Jiang Yueli awalnya adalah seorang pangeran. Namun ketika ia mencapai generasi ayahnya, ia diturunkan menjadi raja daerah. Dengan kata lain, kamu adalah sang putri. Bai Ning juga sedikit terkejut. Wanita di depannya adalah putri dari Kabupaten Tongwu. Dia memang orang yang sangat besar. Pantas saja pemilik kota Gujinhan begitu serius terhadap wanita ini. Dan identitasnya dirahasiakan hingga sekarang. Jangan terlalu sopan. Tuan, Anda bisa langsung menelepon Yueli. Tetapi saya berharap Tuan merahasiakannya. Kakek Su dan saya merahasiakan perjalanan ini. Mendengar ini, Bai Ning mengangguk sedikit dan berkata, sebaiknya aku memanggilmu putri. Aku tidak akan mengumumkannya ke publik. Bagaimanapun, Jiang Yueli tidak memaksakannya. Lagi pula, hubungannya belum mencapai titik ini. Putri, izinkan saya membantu Anda menghilangkan masalah kultivasi tersembunyi Anda terlebih dahulu. Kultivasi Anda di tahap awal alam laut ilahi relatif sederhana. Tuan Su akan melakukannya nanti. Kata Bai Ning dengan tenang. Mendengar ini, Suonyi dan sang putri mengangguk. Tidak lagi terkejut karena Bai Ning dapat melihat tingkat kultivasi mereka secara sekilas. Gu Jinhan dan orang lain di belakangnya menunggu dengan penuh semangat. Ini adalah pengalaman pertama mereka mengalami hal semacam ini, untuk melihat apakah itu sama ajaibnya dengan rumor yang beredar. Bisakah orang bijak medis benar-benar membantu praktisi seni bela diri melenyapkan penyakit tersembunyi yang disebabkan oleh kultivasi? Terlebih lagi, mereka yang menghilangkan penyakit tersembunyi dapat meningkatkan budidaya mereka. Putri, silakan duduk bersila dan mulai menggunakan teknik kultivasi. Mendengar ini, Jiang Yueli duduk bersila di tempat tidur, menutup matanya dan menjalankan tekniknya. Dalam perjalanan kultivasinya, terdapat tempat alam budidaya bela diri, pemurnian tubuh, ilmu kebatinan, lautan dewa, dan kembali ke sifat sejati. Alam pemurnian tubuh adalah alam dasar, memurnikan tubuh dan memupuk semangat juang. Seorang seniman bela diri alam laut ilahi yang telah membangkitkan semangat juang dapat mengendalikan aura langit dan bumi. Ia dapat mengubah semangat juang menjadi bayangan, dan memadatkan bayangan semangat juang di sekitar tubuhnya. Menggunakan semangat juang dapat menggandakan atau melipat gandakan kekuatan bertarung. Pada saat ini, Jiang Yueli memasuki kondisi kultivasi, dan bayangan samar King Tianluan menyelimuti Jiang Yueli. Bai Ning sebenarnya mengetahui situasi spesifik Jiang Yueli. Tetapi agar tidak terlihat begitu mengejutkan dunia, dia memilih untuk menutupinya dengan beberapa keterampilan yang dangkal. Baik, Putri, kata Bai Ning dan memintanya untuk berhenti. Putri, penyakit tersembunyi Anda disebabkan oleh sisa-sisa alam pemurnian tubuh dan akumulasi jangka panjang dari alam laut ilahi. Saya akan menghilangkan penyakit tersembunyi untuk Anda sekarang, dan kemudian menambahkan ramuan untuk menghilangkan semuanya dalam waktu singkat. Jiang Yueli mengangguk, merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Setelah menghilangkan penyakit budidaya yang tersembunyi kali ini, budidayanya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Putri, karena kamu sedang berlatih bela diri, aku ingin kamu melepas bajumu dan membelakangiku. Bai Ning sedikit malu, merasa seperti dia hendak makan tahu. Mendengar ini, pipi Jiang Yueli menjadi sedikit merah dan dia sedikit panik sejenak. Beberapa pria dewasa di belakang Bai Ning terbatuk-batuk dengan canggung, lalu berjalan keluar pintu dengan sadar. Bahkan Gu Shuang pun ditarik keluar. Gu Shuang tampak enggan. Dia perempuan. Apa bedanya? Bai Ning berkata. Putri, setelah kamu melepas pakaianmu, berbaring saja di tempat tidur. Hubungi aku jika waktunya tiba. Jiang Yueli menjawab dengan suara yang terdengar seperti nyamuk, lalu Bai Ning berbalik dan keluar. Pipi Jiang Yueli memerah karena malu. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada pria yang pernah melihat tubuhnya sebelumnya. Namun sambil mengertakkan gigi, untuk menghilangkan masalah yang tersembunyi, dia melepas bajunya dan berbaring di tempat tidur dengan patuh. Namun menggunakan pakaiannya untuk menutupi kelembutan yang menekan di bawahnya. Lalu dia menelepon Bai Ning, dan Bai Ning masuk. Wajah Bai Ning memerah saat melihat pemandangan berlumuran darah itu. Punggung telanjang Jiang Yueli, seperti agar-agar giok, muncul di depan mata Bai Ning.
Lini belakangnya proporsional dan indah. Bai Ning hanyalah seorang pemuda penuh gairah yang baru berusia 18 tahun. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Jiang Yueli membenamkan kepalanya di tempat tidur dengan malu-malu. Bai Ning terbatuk 2 kali dan menenangkan diri. Ini adalah sang putri, jadi dia tidak mungkin berpikiran salah. Kemudian mulai akupuntur. Saat ujung jari Bai Ning menyentuh kulit seperti batu giok, keduanya terasa sedikit gemetar. Jiang Yueli belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Dan sekarang pipinya sangat merah hingga air seperti menetes dari wajahnya. Untuk waktu yang lama, Bai Ning memasukkan lusinan jarum ke punggung Jiang Yueli. Jarumnya bergetar. Putri, cobalah mengedarkan energi spiritual di tubuhmu dan ikuti jalur tekniknya, kata Bai Ning. Kultivator seni bela diri ranah laut ilahi Jiang Yueli berbeda dengan kultivator seni bela diri ranah pemurnian tubuh Lin Xiaoyang. Hal ini memerlukan kerjasama dari para kultivator seni bela diri untuk mengatasi penyakit tersembunyi ini dengan sebaik-baiknya. Seni bela diri dan seni bela diri yang dipraktikkan di dunia sekuler akan selalu memiliki beberapa kekurangan. Wajar jika akumulasi penyakit tersembunyi seperti ini terjadi. Untungnya Bai Ning tidak mengalami masalah ini, karena ilmu bela diri dan ilmu bela diri yang ia latih telah dioptimalkan dengan sempurna oleh Sky Eye Fighting Spirit. Setelah beberapa saat, Bai Ning melepas jarum perak itu, membalikan badan, dan meminta sang putri untuk berpakaian. Setelah sang putri berpakaian, ekspresinya kembali normal. Meskipun dia masih memikirkan kejadian tadi, dia tidak lagi pemalu. Akhirnya, Jiang Yueli duduk dan berlatih. Saya merasakan perasaan yang sangat menyegarkan. Dan berlatih tidak pernah semudah ini. Segera memasuki samadhi, Jiang Yueli tenggelam dalam kultivasi. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Jiang Yueli mengeluarkan gelombang yang kuat. Terobosan. Langsung memasuki tahap tengah alam laut ilahi. Setiap orang yang merasakan fluktuasi di luar pintu juga masuk. Aku berhasil menerobos. Jiang Yueli sangat gembira menurut perkiraannya. Jika dia berlatih secara normal, dibutuhkan setidaknya 1,5 tahun untuk menerobos ke tahap tengah alam laut ilahi. Tanpa diduga, setelah Bai Ning melenyapkan penyakit tersembunyi itu, dia benar-benar berhasil menerobos. Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Setiap orang yang masuk sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ternyata hal seperti itu benar-benar ada. Selama penyakit tersembunyi dihilangkan, budidaya dapat ditingkatkan. Semua orang memandang Bai Ning seolah-olah mereka adalah dewa. Ini luar biasa. Pemilik kota Gujinhan dan Panglima tertinggi Liu Hengxing sama-sama bersemangat. Ini adalah harta karun. Jika kita membantu mereka menghilangkan masalah budidaya yang tersembunyi, mereka tidak diperbolehkan melangkah lebih jauh. Gu Shuang juga kaget dan tidak bisa berkata-kata. Suonyi tidak bisa duduk diam dan segera menarik Bai Ning untuk menghilangkan penyakitnya yang tersembunyi. Bai Ning tidak ragu-ragu dan membiarkannya mengembangkan kultivasinya. Kemudian mulailah menghilangkan penyakit yang tersembunyi. Prosesnya serupa dan memakan waktu sekitar 1/4 jam. Bai Ning mengencangkan jarumnya. Suonyi berlatih Joutian beberapa kali dan merasa sangat nyaman. Kultivasinya sedikit meningkat, tetapi dia belum membuat terobosan. Karena Suonyi sendiri sudah menjadi ahli top di alam laut ilahi, tidak mudah untuk menerobosnya. Kali ini, penyakit tersembunyi telah dihilangkan, dan tingkat kultivasi hanya sedikit meningkat, tetapi kekuatannya ditingkatkan ke tingkat yang kecil. Ini sudah sangat luar biasa. Suonyi dan Jiang Yueli kembali mengucapkan terima kasih, dan keduanya ingin mengambil lebih banyak uang, tetapi Bai Ning menghentikan mereka. Pada saat ini, pemilik kota Gujinhan berbicara dengan rasa malu. Tuan Bai, lihat, bisakah Anda membantu kami menghilangkan penyakit tersembunyi ini juga? Bab 26 Festival Lentera. Gujinhan juga melupakan rasa malunya saat ini. Kesempatan ini hanya sekali seumur hidup. Saat ini, dengan memanfaatkan kehadiran sang putri dan reputasi sang putri, dia mungkin bisa membujuk Bai Ning untuk mengatasi penyakit tersembunyinya. Dan jika nanti Anda ingin mengundang Bai Ning lagi, mungkin tidak sesederhana itu. Di samping mereka, Liu Hengxing dan Gu Shuang juga menantikannya. Bai Ning melihat ekspresi beberapa orang dan sedikit tersenyum. Tuan kota, dia masih harus memberinya wajah. Lagi pula, keluarga Bai berada di bawah yurisdiksi kota Qingfeng.
Tuan Kota, ini hanya masalah kecil untuk menghilangkan penyakit tersembunyi beberapa dari Anda. Saya hanya berharap Tuan Kota tidak mempublikasikan masalah ini. Bagaimanapun, kekuatan saya rendah dan saya dapat dengan mudah menarik orang untuk mengingini saya. Bai Ning berkata sambil tersenyum. Jika masalah ini dipublikasikan, saya mungkin akan mendapat masalah saat itu. Saya menuruti kata-kata Tuan Bai. Jika Tuan Bai membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat mengatakannya sesuka Anda. Saya tidak berani untuk tidak patuh. Gu Jinhan sangat serius. Mendengar ini, Bai Ning sedikit mengangguk. Kemudian dia membantu beberapa orang mulai mengatasi penyakit tersembunyi mereka. Hampir 1 jam berlalu sebelum Bai Ning membantu mereka bertiga memecahkan masalah kultivasi tersembunyi mereka. Ketiga orang tersebut memiliki tingkat peningkatan yang berbeda-beda dalam budidayanya, namun tidak satupun dari mereka yang melakukan terobosan. Gu Jinhan dan Liu Hengxing berada di tahap akhir alam laut ilahi, dan tidak mudah untuk ditembus. Hanya saja jalur kultivasi mereka ke depannya akan lebih lancar, dan itu sudah cukup. Adapun Gu Shuang, dia juga berada di puncak pemurnian tubuh tingkat 10. Dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos ke alam laut ilahi. Namun, Bai Ning telah memberinya dorongan, dan kemudian terserah pada dia. Kemudian, penguasa kota Gu Jinhan mengadakan jamuan makan, dan mereka berenam menghadiri jamuan makan tersebut. Seluruh acara makan diisi dengan kata-kata terima kasih dan sanjungan atas minuman dan keramah tamahan. Bai Ning juga sangat senang karena telah menjalin persahabatan dengan orang-orang besar ini. Akhirnya, Panglima tertinggi Liu Hengxing dan Gu Shuang mengirim Bai Ning kembali. Ketika dikirim kembali, semua orang di ruang pengobatan mengalihkan perhatian mereka. Komandan penjaga dan penguasa kota muda sebenarnya mengirim Bai Ning kembali secara langsung, dan sikap mereka sangat tulus. Ini semua untuk nanti. Kemudian, pemilik kota Gu Jinhan menemukan cucunya. Ingatlah untuk tidak mengabaikan Tuan Bai di masa depan. Jika dia membutuhkan bantuan dalam hal apapun, jangan ragu untuk lebih banyak berhubungan dengannya. Gu Jinhan memperingatkan Gu Shuang. Aku tahu, kakek, aku pasti akan memperlakukannya sebagai leluhur. Canda Gu Shuang. Tentu saja dia tahu pentingnya Bai Ning. Kudengar meskipun dia sudah menikah, sepertinya dia tidak berurusan dengan gadis dari keluarganya itu. Kamu masih punya kesempatan, kata Gu Jinhan dengan wajah tua. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu nakal lagi, aku akan mengabaikanmu, keluh Gu Shuang. Meskipun dia dikatakan memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, dia tidak dapat berlatih dan tidak cocok. Mendengar ini, Gu Jinhan berkata, siapa bilang dia tidak bisa berkultivasi? Dia sekarang juga memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7. Meskipun saya tidak tahu apakah dia memiliki semangat juang atau tidak, dia pasti cukup baik untukmu. Ah, dia bisa melakukan pemurnian tubuh. Gu Shuang tampak terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Bai Ning adalah seorang seniman bela diri rendahan dengan pemurnian tubuh tingkat pertama. Gu Jinhan mengangguk. Dia melanjutkan. Dia memang memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-7. Dan menurut Anda apakah dengan keterampilan medis tuanya yang luar biasa, masalah kerusakan meridiannya adalah sebuah masalah. Terlebih lagi, aku bahkan berspekulasi bahwa dengan kemampuan tuannya, dia mungkin telah memecahkan masalah jiwa perang. Gu Jinhan membuat tebakan yang berani, dan saya harus mengatakan bahwa hasilnya benar, tetapi prosesnya salah. Mendengar ini, Gu Shuang berpikir dan melihat pakaiannya sendiri. Dia tidak tahu apakah Bai Ning bisa menyukai wanita seperti dia. Dia tersipu memikirkannya. Lalu, Gu Jinhan pergi. Su Wenyi dan Jiang Yueli mengkonsolidasikan kultivasi mereka setelah Bai Ning pergi. Selain itu, Su Wenyi masih perlu istirahat selama beberapa hari sebelum ia dapat sepenuhnya memulihkan tingkat kultivasi puncaknya. Gu Jinhan menemukan Su Wenyi. Sekarang racunnya sudah teratasi. Apa rencanamu selanjutnya? Gu Jinhan bertanya. Saya akan berkultivasi beberapa hari lagi. Ketika kultivasi saya mencapai puncaknya, saya akan membawa sang putri untuk mendapatkannya kembali. Jawab Su Wenyi. Aku akan pergi bersamamu kali ini agar tidak terjadi kecelakaan lagi dan kamu bisa dijaga, kata Gu Jinhan cemas. Su Wenyi merenung sedikit dan berkata, Oke, tapi seharusnya tidak ada bahaya dalam perjalanan ini.
Kami sudah menyingkirkan masalah itu. Oke. Kapan kita akan berangkat? Beritahu aku kapan kamu pergi. Dalam 3 hari. Gu Jinhan memikirkannya dan menyadari bahwa festival 10.000 lentera akan diadakan 10 hari lagi, jadi itu tepat pada waktunya. Oke. Kita akan berangkat dalam 3 hari. Dalam beberapa hari berikutnya, Bai Ning punya uang. Saya membeli bahan obat yang cukup, menyiapkan hampir 100 botol cairan roh pemarah tubuh, dan tinggal di aula belakang area Dianoksis untuk berlatih. Kecuali ada beberapa penyakit sulit dan rumit yang tidak dapat dipecahkan oleh Juan Hao dan dokter lain, Bai Ning akan melapor. Keluarga juga mengirim orang untuk mencari Bai Ning dan bertanya tentang pergi ke rumah tuan kota. Tapi Bai Ning memaafkannya dengan meminta perawatan medis. Hal ini membuat semua anggota keluarga bingung. Terutama kakeknya sang kepala keluarga. Kapan cucunya ini bisa sembuh? Kemudian, Bai Ning bekerja keras dan meminum botol demi botol cairan pelembab tubuh. Kultivasinya juga menjadi semakin solid, dan dia secara samar-samar mendekati pemurnian tubuh tingkat ke-8. Setelah mengonsumsi lebih dari 50 botol, Bai Ning akhirnya mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-7. Itu mirip dengan apa yang dia perkirakan. Bai Ning merasa bahwa dia akan menembus pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan hanya selangkah lagi. Namun jangan terburu-buru. Ayo kita fahami lebih jauh bidang kultivasi dan berusaha memoles tubuh hingga sempurna. Dalam proses latihan tubuh yang paling penting untuk dihindari adalah maju terlalu cepat. Latihan tubuh itu sendiri adalah keadaan dasar. Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk meletakkan landasan yang baik, agar kedepannya bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, kecepatan kultivasi Bai Ning saat ini bisa dikatakan sangat cepat. 3 hari. Dari pemurnian tubuh tingkat ke-6 hingga pemurnian tubuh tingkat ke-7. Hanya 7 hari telah berlalu, dan dia telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-7. Tahukah Anda, bagi orang awam untuk melakukan hal ini, tidak membutuhkan waktu lebih dari 1,5 tahun. Bagaimana mungkin? Jadi Bai Ning berhenti, dan beberapa hari berikutnya merasa lebih nyaman, sesekali duduk di ruang praktek dokter untuk berobat. Lin Xiao yang ada di sini lagi. Setelah Lin Xiao yang kembali terakhir kali, dia menemukan beberapa buku kuno dan memeriksanya selama beberapa hari. Dan akhirnya menemukan beberapa informasi tentang pengobatan. Semakin banyak saya membaca, semakin saya takut. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang suci medis. Dia ahli dalam keterampilan medis dan dapat menjawab ratusan panggilan. Ada banyak orang kuat yang bersedia melayaninya. Kekuatan yang sangat kuat sedang bergerak. Bagaimana ini tidak mengejutkan Lin Xiaoyang? Dia berlari dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia masih harus menyanjung Bai Ning. Namun Lin Xiaoyang tetap menjaga garis bawah dan tidak melaporkan masalah tersebut kepada keluarga untuk saat ini. Diperkirakan jika dia melaporkannya, tidak banyak orang yang akan mempercayainya. Saudara Ning, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku sangat merindukanmu, adik kecil. Lin Xiaoyang berkata dengan bercanda. Ayo, lebih serius. Bai Ning tidak tahan dengan perilaku Lin Xiaoyang. Lin Xiaoyang tersenyum dan berkata, Saudara Ning, saya mendengar bahwa Anda dipanggil oleh Istana Tuan Kota. Bai Ning mengangguk dan berkata, Baiklah, saya hanya membantu orang tua menemui dokter. Tidak ada yang serius. Lin Xiaoyang tahu bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Kemudian dia melanjutkan, Saudara Ning, dalam 3 hari, Festival Lentera 3 tahunan kota Qingfeng akan diadakan. Pada saat itu, seluruh kota Qingfeng akan sangat ramai. Kami, para junior di kota Qingfeng, telah membentuk sebuah permainan. Bagaimana kalau kita pergi dan bersenang-senang bersama? Bai Ning meliriknya dan kemudian teringat bahwa festival 10.000 lentera akan segera datang. Festival 10.000 lentera adalah acara akbar yang unik di kota Qingfeng. Pada saat itu, seluruh kota Qingfeng akan dipenuhi dengan segala jenis lentera. Untuk bermain orang juga ada berbagai kegiatan. Berbagai lampion ditampilkan, serta kegiatan seperti menebak teka-teki lampion, wisata taman, dan lain-lain. Selain itu, festival 10.000 lentera ini diselenggarakan oleh Istana Tuan Kota. Ini juga merupakan fitur utama kota Qingfeng mereka. Dan bagi para penggarap seni bela diri ini, Istana Tuan Kota akan mengadakan acara kecil. Ditujukan khusus untuk seni bela diri alam pemurnian tubuh kota Qingfeng.
Istana Tuan Kota akan memberikan hadiah yang sesuai kepada mereka yang menjadi pemenang.